Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to So Much Fun to Learn. Halo sahabat-sahabat semua, kali ini saya cuma pengen bikin video singkat tentang maintenance. Sebenarnya ini gara-gara saya lagi sering banget jahit dan kayaknya udah kotor banget, udah mulai mengganggu kenyamanan saat kita menjahit, saat saya menjahit. Jadi terus saya pengen bikin video ini. Videonya nanti singkat aja tentang bagian-bagian mana yang saya bersihkan dan yang saya minyaki. Oke? Stay tune! Oke, alat yang saya pakai ada dua. Ini hadiah dari mesinnya waktu pertama kali beli. Jadi dia pendedel sekaligus ujungnya di bagian tutupnya itu dia ada sikatnya buat bersih-bersihin. Yang satunya lagi ini sikat, udah jelek banget ya, maaf ya. Ini sikat, ini kuas cat yang kecil, belinya juga di toko material. Cuman ini yang bulunya lumayan lembut dan yang penting kuat ya, jangan sampai bulu kuasnya copot-copot dan ketinggalan di dalam mesin karena nanti ini kan kita pakai buat bersihin mesinnya. Nah terus ini murah kok harganya, berapa sih, paling 2000 gitu, 2,5 cm. Ini belinya di toko material. Oke, yang selanjutnya adalah tada, minyak mesin. Nggak mesti merek ini, tapi kayaknya kalau teman-teman cari pasti yang ketemunya adalah merek yang ini. Saya waktu itu pas beli mesin jahit dikasih minyak di botol kecil, bening, kecil banget, seukuran pensil gitu diameternya. Tapi karena isi minyaknya udah habis, terus kayaknya botolnya udah nggak tahu kemana. Terus saya beli ini, karena ini ujungnya juga udah panjang, makanya saya nggak pernah pakai botol kecil itu lagi, hilang deh kayaknya. Oke, langsung aja kita mulai bersihinnya. Ya, satu lagi alat yang saya lupa kasih tahu untuk disiapkan adalah kain majun atau kain sisa-sisa menjahit, perca-perca. Pastikan yang tidak terlalu merudul supaya nggak ada benang yang ketinggalan di dalam nanti. Tapi bahannya juga cukup nyerap minyak supaya nanti kita bisa tambahin sedikit minyak mesin untuk dilap-lap supaya serpihan benang-benangnya bisa nempel ke kain ini. Bisa ngelihat nggak sih, ini karena saya udah lagi sering pakai banget mesin jahitnya, jadi ini ada tumpukan seperti serabut benang. Kotor banget ya, bisa dilihat kan ya. Oke, pertama kita lepas sepatu dulu, kemudian dengan si kuas kecil ini kita bersihkan. Biasanya sih suka keluar-keluar gitu benang-benang atau serabut benang yang halus. Kalau bisa kelihatan tuh di dalamnya tuh ada kayak serabut benang gitu. Oh iya, sepanjang video kalian hanya akan mendengarkan saya rambling tentang apa yang dilakukan, plus mungkin ada suara anak saya lagi main, tapi yang jelas nggak akan ada gambar orangnya. Ini kita buka penutupnya yang sebelah sini pakai obeng. Ini juga nanti dibersihkan. Ini dibersihkan dengan disikat-sikat. Ada bagian kecil yang memang hanya bisa dicapai pakai sikat kecil ini, tapi hampir seluruh bagian bisa kok dicapai sama
kuas sebesar ini, jadi kalau nggak punya nggak masalah. Oke, sepertinya bagian atas biasanya saya udah ya, paling cuman gitu aja, nggak terlalu ribet untuk yang di atas karena masih kelihatan, jadi masih gampang saya suka bersih-bersihin, nggak selalu kelupaan gitu karena kan kelihatan. Yang biasanya suka tidak terlihat dan sudah nanti setelah sudah mulai mengganggu pada saat menjahit baru ketahuan kadang-kadang adalah bagian bawah sini, di sini, karena ini potensi nyangkutnya sangat besar kalau udah kotor banget. Oke, kita coba buka ya. Keluarin dulu bobin bawahnya. Oke, terus saya akan buka plat yang ini dan juga nanti ngeluarin ini. Oke, kita bisa mulai membersihkan. Bisa ngeliat nggak sih, ini tuh ada debu-debu kecilnya. Ini tuh kayak semacam gumpalan-gumpalan benang gitu. Pakai kunci yang ini. This is what maintenance I can actually do. Selebihnya tidak pernah dan selalu tidak ada masalah. Oke, sudah. Ini bisa dilihat. Ini kita angkat. Ini platnya. Jangan sampai hilang. Oh iya, dan plat ini sebenarnya kita bisa beli sih kalau seandainya udah hilang. Biasanya di toko spare part mesin jahit ini dijual juga. Soalnya kan kadang-kadang ada tuh kayak saya ini bagian sininya udah kayak pocel-pocel. Ini kalau jarum miring terus dia nggak menjahit sesuai lubangnya, dia akan ibaratnya nancep ke plat ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada yang udah hancur banget, bisa kok ini dibeli. Ini termasuk spare part. Oke, mau lihat betapa kotornya itu? Baiklah, itu dia. Kita coba ambil pelan-pelan supaya tidak semakin masuk ke dalam kotorannya. Oh ya, kenapa saya bilang bersihkan ketika sudah mulai mengganggu pada saat menjahit adalah karena kalau misalnya udah mulai kotor banget, nanti pada saat menjahit tiap kali nusuk ke bawah jarum ininya pasti akan membuat bunyi dek-dek yang cukup kuat, dan benang yang dari bawah naiknya tuh kayak seret, kayak terlalu tegang gitu. Nah, biasanya itu salah satu tanda kalau mungkin bagian bawahnya tuh kotor dan perlu dibersihkan.
karena si serat-serat benangnya ini yang kecil-kecil dia itu bikin sempit dan nyangkut gitu. Oke. Biasanya pada saat ini terus ini udah nih bersihinnya biasanya saya. Terus yang kemudian saya lakukan adalah bersihin pakai kain. Kemudian minyakinnya saya biasanya tetes-tetesin aja di atas sini. Di bagian yang banyak mur-murnya. Terus kita bisa coba putar kan. Nih, ini kan bergerak nih. Nah, bagian-bagian yang bergerak ini yang biasanya saya tetesin. Emang biasanya kalau habis minyakin mesin pada saat menjahit kita akan mendapati bahan kita penuh dengan minyak. Tapi nggak apa-apa, karena biasanya habis diminyakin, habis dibersihin itu ngapa-ngapain aja pakai mesin, kayaknya mesinnya tuh jalannya mulus, licin, sampai kepleset gitu. Oke, saatnya kita mengembalikan semua ke tempatnya. Ingat nggak ya? Pertama kali dulu saya bongkar-bongkar, sempet kayak nggak ingat gitu apa ada di mana, dan itu sangat-sangat mengerikan. Bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Jadi mungkin video ini sebenarnya bukan cuman buat teman-teman yang mau nonton, tapi juga buat saya dokumentasi. Jangan sampai berikutnya pas ngebongkar terus saya lupa cara masangnya. Ya, jadi kurang lebih begitu maintenance yang biasanya saya lakukan, dan sampai sekarang mesin jahit saya belum pernah direparasi atau belum pernah rusak yang parah. Oke, buat teman-teman yang minta tutorial maintenance mesin jahit kira-kira seperti itu, maaf, sudah beribu-ribu purnama diminta, beribu-ribu purnama lalu diminta, tapi baru kejadian sekarang. Berhubung karena kita sekarang sedang dirumahkan kan ya, karena virus, jadinya saya banyak yang bisa dilakukan. Lagi sering jahit buat anak saya, terus pas banget kotor sampai kelihatan, jadinya ya udah, saya pikir yuk kita bikin tutorialnya. Oh iya, ini juga perlu dibersihkan loh teman-teman, tuh kotor. Jadi segitu aja. Buat teman-teman yang mungkin caranya beda atau ada yang lebih advance lagi, boleh di-share dan boleh aku di-tag, karena aku pengen tahu apakah ada cara lain untuk membersihkan mesin jahit ini dengan lebih baik. Segitu aja, semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe kalau suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Ini tuh bikinnya satu megang kamera, satunya lagi bersih-bersih. Apakah bersih? Semoga. Kalau enggak, nanti bersihin lagi.